Aku mengundangnya tinggal karena hutang budi. Aku tidak sadar, dia datang untuk mengambil alih hidupku, rumahku, dan suamiku. Tapi dia lupa satu hal, CCTV suamiku. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, absen, dulu di bawah ya. Dunia Endah berbau kopi espresso segar, kertas velum bersih, dan wangi parfum oud yang lembut. Pagi itu, ruang kerjanya yang menghadap Taman Zen terasa lebih cerah. Cahaya matahari menembus jendela setinggi 3 meter, menimpa maket miniatur sebuah lobi hotel mewah di atas meja kerjanya. Proyek Nusantara Majestic baru saja ia menangkan. Pencahayaannya sempurna, ujar fotografer dari majalah Architrend Asia, yang sedang mengarahkan lensa ke wajah Endah. Senyum sedikit, Mbak Endah. Rileks. Endah tersenyum canggung. Ia lebih nyaman berada di belakang layar, memindahkan dinding dicetak biru daripada menjadi pusat perhatian. Tapi ia tahu ini penting. Di sudut ruangan, suaminya, Benny, sedang mengamati dengan bangga. Benny adalah antitesis dari dunia analog Endah. Dia adalah seorang software arsitek di sebuah perusahaan fintech ternama, dunianya adalah kode dan data. Coba atur smart blind-nya 30%, Ben, pinta fotografer. Benny menggeser jarinya di tablet. Tirai pintar di ruangan itu berdesir pelan, meredupkan cahaya tepat seperti yang diminta. Sudah, ujarnya singkat. Wawancara berjalan lancar. Jurnalis itu bertanya, dari seorang mahasiswa arsitektur yang hampir putus kuliah, kini menjadi nama terdepan di generasinya. Apa rahasianya? Endah terdiam sejenak. Pertanyaan itu membawanya kembali ke masa lalu. Masa di mana ia hanya makan mie instan sekali sehari dan nyaris menjual satu-satunya laptopnya. Saya tidak sendiri, jawab Endah, matanya menerawang. Saya punya suami yang luar biasa, ia melirik Benny, dan saya punya sahabat yang baik. Malam itu, setelah tim majalah pergi, Endah dan Benny bersantai di teras belakang. Suara gemericik kolam koi menemani mereka. Kamu tadi menyebut, sahabat, kata Benny sambil menyerahkan segelas anggur. Nia, maksudmu? Endah mengangguk, ada nada melankolis dalam suaranya. Ya, sudah lebih dari 10 tahun kita tidak bertemu. Aku bahkan tidak punya kontaknya lagi. Aku penasaran dia di mana sekarang. Dia yang meminjamkanmu uang untuk bayar uang semester akhir itu, kan? Bukan sekadar meminjamkan, Ben. Dia memberikan semua tabungannya. Dia bilang, bakatmu terlalu besar untuk berhenti di sini. Tanpa dia, tidak akan ada, Endah haurekan. Tidak akan ada rumah ini. Endah memandangi rumah karyanya sendiri. Hutang budi itu terasa nyata, sebuah ganjalan kecil namun permanen di dalam hatinya yang kini sempurna. Benny menggenggam tangannya. Yah, dimanapun dia, aku harap dia bahagia. Kamu pantas mendapatkan semua ini, Endah. Kamu bekerja keras. Endah tersenyum. Ia meminum anggurnya, merasa lengkap. Di dalam rumah yang sempurna, dengan suami yang sempurna, merayakan karir yang sempurna. Ia tidak tahu bahwa menyebut nama itu seolah telah membangkitkan sesuatu dari masa lalu yang kelam. 3 hari kemudian, Endah sedang mempresentasikan revisi desainnya kepada klien via Zoom ketika ponsel pribadinya bergetar. Nomor tak dikenal. Biasanya ia akan mengabaikannya, tetapi getarannya begitu gigih. Maaf, permisi sebentar, katanya pada klien. Ia menekan tombol mute dan mengangkat telepon. Halo? Hening sejenak, lalu terdengar isak tangis yang tertahan. Endah? Endah, ini aku? Jantung Endah serasa berhenti berdetak. Suara itu. Lebih rapuh, lebih putus asa, tapi ia kenal. Nia? Endah, maafkan aku tidak tahu harus menelepon siapa lagi. Tangisnya pecah. Rapat Zoom terlupakan. Nia, kamu di mana? Ada apa? Cerita itu mengalir deras di antara isak tangis. Nia baru saja di-PHK dari pekerjaan administrasinya. Pemilik apartemen sewanya mengusirnya karena menunggak 3 bulan. Tasnya dicopet tadi pagi. Aku di stasiun, aku tidak punya uang sepeser pun, Endah. Aku kedinginan, aku malu. Rasa bersalah langsung menghantam Endah.
Sahabat yang telah menyelamatkan masa depannya kini terdampar di stasiun. Kirim lokasimu. Sekarang, kata Endah tegas. Aku akan pesan taksi online untukmu. Datang ke rumahku. Tapi, Endah, aku tidak bisa. Tidak ada tapi. Kirim lokasimu. Endah menutup telepon, tangannya sedikit gemetar. Ia kembali ke Zoom, meminta maaf dengan panik, dan segera menjadwal ulang pertemuan dengan alasan darurat keluarga. 1 jam kemudian, Benny pulang dan menemukan Endah sedang mondar-mandir di ruang tamu. Ada apa? Kamu terlihat pucat, tanya Benny. Nia. Dia dalam perjalanan ke sini. Benny mengangkat alis. Nia? Sahabat lamamu itu? Tiba-tiba? Endah menceritakan semuanya. PHK, pengusiran, stasiun. Dia tidak punya siapa-siapa lagi, Ben. Ekspresi Benny berubah dari kaget menjadi waspada. Endah, sayang. Kita belum pernah bertemu dengannya selama 10 tahun. Kita tidak tahu dia orang seperti apa sekarang. Kamu langsung mengundangnya ke sini? Dia butuh bantuan. Seperti aku dulu butuh bantuannya. Dia akan tinggal di paviliun tamu. Hanya sementara, sampai dia mendapatkan pekerjaan lagi. Paviliun tamu itu terhubung dengan ruang kerja kita, bantah Benny, logikanya bekerja. Kita tidak bisa sembarangan memasukkan orang asing. Dia bukan orang asing. Dia Nia, seru Endah, suaranya meninggi. Ia jarang sekali marah. Dia menyelamatkanku. Sekarang giliranku. Kumohon, Ben. Benny menatap mata istrinya yang memohon. Dia menghela napas panjang, mengalah pada kebaikan hati Endah yang selalu ia kagumi sekaligus khawatirkan. Baik. Tapi sementara. Benar-benar sementara. Taksi online itu tiba tepat saat senja. Sosok yang keluar darinya jauh dari bayangan Endah. Nia yang ia ingat adalah gadis yang ceria dan penuh semangat. Nia yang berdiri di depan gerbang mewahnya kini adalah wanita yang tampak kalah. Dia kurus, mengenakan jeans pudar dan sweater yang terlalu besar. Rambutnya kusam. Satu-satunya barang bawaannya adalah ransel tua yang resletingnya rusak. Endah berlari keluar. Nia. Saat melihat Endah, Nia seolah runtuh. Ia memeluk Endah erat, terisak di bahunya. Maafkan aku, maaf, aku sangat malu, merepotkanmu. SSH, kamu aman sekarang, bisik Endah, menahan air matanya sendiri. Benny memperhatikan dari ambang pintu, perasaannya campur aduk. Saat Nia masuk, matanya membelalak melihat kemegahan rumah itu. Lantai marmer, perabotan desainer, dan lukisan abstrak mahal di dinding. Ya Tuhan, Endah, ini seperti istana. Ayo, aku antar kamu ke kamarmu, kata Endah lembut. Pak Benny, sapa Nia, sedikit membungkuk, suaranya serak. Terima kasih sudah mengizinkan saya. Saya janji tidak akan lama. Saya akan segera mencari pekerjaan dan pergi. Benny hanya mengangguk singkat. Selamat datang. Saat di paviliun tamu, yang lebih mirip apartemen studio mewah, Nia meletakkan ranselnya. Ia mengeluarkan sesuatu dari kantong sweaternya. Sebuah kotak beludru kecil yang sudah usang. Aku tidak punya apa-apa lagi, katanya, suaranya bergetar. Tapi ini milik ibuku. Aku ingin kamu menerimanya. Di dalamnya ada sepasang anting perak sederhana. Nia, aku tidak bisa. Kumohon, Endah. Biarkan aku memberimu sesuatu. Setelah semua ini. Endah, dengan rasa haru yang meluap, akhirnya menerima kotak itu. Malam itu, Endah tidur nyenyak, merasa telah melakukan hal yang benar. Hutang budinya mulai terbayar. Benny, sebaliknya, tidur kurang nyenyak. Sesuatu tentang tatapan Nia saat memandangi rumah mereka terasa salah. Bukan sekadar kagum, tapi seperti menilai. Nia adalah tamu yang sempurna. Hampir terlalu sempurna. Hari kedua, Endah bangun dan mendapati dapur sudah beraroma roti panggang. Nia sedang mengelap meja konter yang sudah bersih. Nia, kamu tidak perlu melakukan ini, tegur Endah. Aku tidak bisa hanya duduk diam, Endah. Anggap saja ini caraku membayar sewa. Senyumnya tulus. Saat Endah sibuk di ruang kerjanya,
Terbenam dalam revisi proyek, Nusantara Majestic, Nia masuk dengan membawakan segelas infused water. Aku lihat kamu buntu dari tadi, katanya pelan. Endah menghela napas. Klien ingin area lobi terasa lebih megah, tapi tetap intim. Aku tidak tahu lagi apa maksudnya. Nia berdiri di belakang Endah, memandangi layar komputer besar itu. Ia terdiam sejenak. Maaf kalau aku lancang, tapi bagaimana kalau kamu bermain dengan level ketinggian lantai? Buat area lounge utama sedikit lebih rendah, seperti sunken lounge, lalu gunakan partisi kayu vertikal alih-alih dinding masif. Itu menciptakan ruang dalam ruang. Megah di pintu masuk, tapi intim saat mereka duduk. Endah tertegun. Ia memutar kursinya menatap Nia. Nia, itu ide yang brilian. Nia tersipu. Oh, aku hanya sering membaca majalah desain saat menunggu wawancara kerja. Lupakan saja. Tidak, ini bagus. Endah langsung bersemangat, menarik tabletnya dan mulai membuat sketsa baru berdasarkan masukan Nia. Nia tersenyum, lalu diam-diam keluar ruangan. Malam harinya, giliran Benny yang dikejutkan. Aroma bumbu yang kaya menyambutnya saat ia masuk. Di meja makan, terhidang rendang daging yang berwarna pekat sempurna. Nia yang memasak, kata Endah saat Benny mencicipinya. Mata Benny membelalak. Ini persis seperti resep almarhum ibuku. Rasanya sama. Nia, yang sedang menata piring, tertawa kecil. Oh, Endah pernah cerita dulu sekali kalau kamu suka rendang. Aku hanya mencoba mengingat-ingat. Benny menatap Nia. Endah tidak mungkin tahu resep itu, Endah tidak pernah bertemu ibunya. Luar biasa, Nia. Terima kasih, kata Benny, nadanya datar. Saat makan malam, Nia dengan cerdik memuji Benny. Endah beruntung sekali punya suami sepintar Pak Benny. Di dunia tech, ya? Pasti rumit sekali. Saya tidak mengerti sama sekali soal kode-kode begitu. Benny hanya tersenyum tipis. Malam itu, setelah Endah tertidur, Benny pergi ke dapur. Dia membuka laci bumbu. Semua tersusun rapi berdasarkan abjad. Dia lalu membuka lemari pendingin. Dia ingat kemarin pagi melihat Nia kebingungan mencari susu. Tapi tadi, saat dia mengamati dari ruang kerjanya, dia melihat Nia bergerak di dapur untuk memasak rendang. Dia membuka laci yang tepat untuk ketumbar, laci yang tepat untuk santan, dan laci yang tepat untuk panci presto seolah-olah dia sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Dia terlalu cepat beradaptasi, gumam Benny pada dirinya sendiri. Insiden itu terjadi 3 hari kemudian. Endah memiliki pertemuan penting dengan calon klien baru. Ia berencana mengenakan setelan power suit putih gadingnya, dipadukan dengan bros art deco perak berhias onis, hadiah ulang tahun pertama dari Benny. Bros itu adalah jimat keberuntungannya. Ben, kamu lihat brosku, teriak Endah dari kamar tidur. Di kotak perhiasanmu, kan? Sahut Benny dari kamar mandi. Tidak ada. Aku yakin aku meletakkannya di laci paling atas kemarin malam. Suara Endah mulai panik. Ia mengobrak-abrik seluruh isi laci. Kosong. Nia, mendengar keributan itu, muncul di ambang pintu. Ada yang hilang, Endah? Brosku. Bros dari Benny. Aku harus memakainya hari ini. Tenang, kata Nia, suaranya menenangkan. Kita cari bertiga. Pasti hanya terselip. Mereka mencari di mana-mana. Di bawah tempat tidur, di kamar mandi, di dalam tas tangan Endah. Nihil. Endah nyaris menangis karena frustrasi. Ah, kata Nia tiba-tiba. Dia berjongkok di dekat meja rias. Dia merogohkan tangannya ke celah sempit di antara meja dan dinding. Ini dia. Nia menarik tangannya. Di telapak tangannya, bros perak itu berkilau. Pasti jatuh saat kamu menutup laci terlalu keras. Endah memeluknya erat. Nia, kamu penyelamatku. Terima kasih. Tentu saja, kata Nia sambil tersenyum. Endah buru-buru memakai bros itu dan berlari keluar kamar. Aku berangkat. Kalian hebat. Nia masih berdiri di kamar Endah. Benny memperhatikannya. Senyum di wajah Nia perlahan memudar saat Endah menghilang di tikungan koridor. Ekspresinya kembali datar.
Benny juga memperhatikan sesuatu yang lain. Tangan Nia tidak berdebu sama sekali, padahal celah di belakang meja rias itu pasti berdebu. Malam itu, Endah mengeluh pusing. Aku tidak tahu kenapa aku ceroboh sekali akhir-akhir ini. Aku yakin sudah meletakkan bros itu di laci. Nia, yang sedang membuatkan teh jahe untuknya, memegang bahunya. Kamu hanya kelelahan, Endah. Proyek Nusantara itu besar sekali. Wajar kalau kamu sedikit pelupa. Tapi aku tidak pernah. Kamu terlalu memforsir diri, potong Nia lembut. Kamu butuh bantuan. Biar aku bantu urus jadwalmu, ya? Sekadar mengingatkan janji temu, membalas email yang tidak penting. Supaya kamu bisa fokus pada desain. Endah menatap Nia dengan penuh terima kasih. Kamu yakin mau? Itu akan sangat membantu. Tentu saja, senyum Nia. Itu gunanya sahabat, kan? Malam itu, di ruang kerjanya, Benny membuka laptopnya. Dia tidak sedang bekerja. Dia sedang membuka situs e-commerce. Dia memasukkan 3 barang ke keranjang belanjanya, 1 jam digital meja, 1 speaker Bluetooth kecil, dan 1 adaptor pengisi daya USB. Ketiganya memiliki fitur yang sama. Kamera pengawas tersembunyi dengan resolusi tinggi dan perekam suara yang diaktifkan oleh gerakan. Ben, kamu belum tidur? Suara Endah terdengar dari pintu. Benny buru-buru menutup jendela browsernya. Sebentar lagi. Hanya mengecek beberapa hal. Dia menoleh ke Endah dan tersenyum. Endah, aku berpikir. Dengan proyek besarmu dan orang baru di rumah, mungkin kita perlu menambah sistem keamanan. Keamanan? Tapi kompleks kita aman. Hanya untuk jaga-jaga, kata Benny santai. Aku akan pasang beberapa kamera smart home baru di area umum. Ruang tamu, dapur, dan mungkin di ruang kerjamu, untuk melindungi marketmu itu. Endah mengangguk mengantuk. Ide bagus, Ben. Kamu memang selalu memikirkan segalanya. Ya, kata Benny, matanya menatap layar laptop yang gelap. Aku hanya ingin memastikan, semuanya aman. Seminggu setelah insiden Bros, Endah tenggelam dalam lautan email dan deadline yang mencekik. Proyek Nusantara Majestic menuntut setiap detik waktunya. Telepon berdering tanpa henti, vendor menuntut keputusan, dan kontraktor meminta revisi denah. Pagi itu, Nia masuk ke ruang kerja Endah sambil membawa secangkir kopi latte yang dibuat sempurna. Kamu kelihatan kacau, Endah, katanya lembut. Aku memang kacau, desa Endah, memijat pelipisnya. Aku baru sadar jadwalku bentrok. Aku harus bertemu klien vendor marmer di BSD jam 2, tapi di jam yang sama aku harus memimpin rapat koordinasi di kantor. Nia melihat ke kalender digital Endah. Kamu juga lupa memasukkan presentasi untuk Pak Gunawan lusa. Dan bahan presentasimu masih berantakan. Endah memejamkan mata. Aku tidak bisa menangani ini semua. Karena itu, kata Nia, suaranya mantap, izinkan aku bantu. Sungguh-sungguh bantu. Bukan cuma membuat teh. Aku bisa atur administrasimu. Aku bisa membalas email prioritas rendah. Aku bisa menyaring panggilan telepon. Aku bisa siapkan bahan presentasimu. Gaji aku seadanya. Anggap saja aku magang. Kamu bisa fokus pada hal yang paling penting, desain. Endah menatap Nia, matanya dipenuhi kelegaan. Kamu serius mau? Tentu, senyum Nia. Itu gunanya sahabat, kan? Nia, kamu menyelamatkan hidupku. Efeknya instan. Dalam 2 hari, kantor Endah yang kacau berubah menjadi mesin yang terorganisir. Kotak masuk Endah bersih. Jadwalnya rapi. Nia memiliki efisiensi yang menakutkan. Dia tidak hanya mengatur, dia belajar. Dia berbicara dengan kontraktor menggunakan istilah teknis yang tepat. Dia menegosiasikan harga dengan vendor seolah-olah dia telah melakukannya seumur hidup. File spesifikasi lampu yang kamu minta, Endah. Sudah aku pisahkan berdasarkan wattage dan lumen, kata Nia, meletakkan binder tebal di meja Endah. Terima kasih, Nia. Aku tidak tahu bagaimana. Telepon berdering. Nia mengangkatnya sebelum dering kedua. Kantor Endah Haurekan, dengan Nia berbicara. Hening sejenak. Oh, halo Pak Gunawan, katanya ramah,
seolah mereka teman lama. Tentu. Soal perubahan material cladding di fasad barat, kan? Saya sudah antisipasi. Saya sudah siapkan 3 opsi alternatif lengkap dengan perbandingan biaya, waktu pengiriman, dan dampak terhadap Green Building Index kita. Saya kirim emailnya sekarang juga. Endah membeku. Dia bahkan belum sempat memberitahu Nia soal cladding itu. Nia menutup telepon. Pak Gunawan senang sekali. Dia bilang kerjamu cepat. Sore harinya, Pak Gunawan menelepon Endah langsung. Endah, asisten barumu itu luar biasa. Dia seperti membaca pikiranku. Jujur, dia hampir lebih tahu detail proyek ini daripada kamu. Klien itu tertawa. Endah tertawa kaku. Haha, ya, Nia memang hebat. Dia menutup telepon. Perutnya terasa mulas. Dia merasa sangat terbantu, tetapi untuk pertama kalinya dalam karirnya, dia juga merasa tersisih. Infiltrasi di kantor berjalan seiring dengan infiltrasi di rumah. Nia, dengan alasan, membuat Endah lebih rileks, mulai mengambil alih ranah domestik. Endah pulang larut malam suatu hari Rabu, lelah setelah meninjau lokasi proyek. Ketika dia melangkah masuk ke ruang tamunya, dia berhenti. Ada yang berbeda. Gorden linen tipis berwarna krem yang ia pilih dengan susah payah telah hilang. Sebagai gantinya, tergantung gorden velvet tebal berwarna hijau zamrud. Di atas sofa abu-abu minimalisnya, kini berserakan bantal-bantal sutra dengan motif oriental yang rumit. Ruangan itu terasa lebih berat, lebih gelap. Kejutan. Nia muncul dari dapur, menyeka tangannya di celemek. Aku tahu kamu sibuk, jadi aku berinisiatif sedikit. Ruangan ini terasa sangat pucat. Seperti rumah sakit. Sekarang terasa lebih hidup, kan? Lebih mewah. Endah menelan ludah. Nia, ini gorden velvet? Ini pasti mahal. Dan kamu tidak bertanya padaku. Aku pakai kartu kredit darurat yang kamu berikan untuk keperluan rumah tangga, kata Nia ringan. Jangan khawatir, aku dapat diskon besar. Kamu suka, kan? Sebelum Endah bisa menjawab, Benny masuk dari pintu depan, hidungnya mengendus. Wah, baunya enak sekali. Matanya lalu tertuju pada gorden. Wow, berani. Tapi, aku suka. Ruangan ini terasa lebih hangat. Endah menatap suaminya. Hangat? Makan malam sudah siap, seru Nia. Di meja makan, bukan lagi menu catering sehat yang biasa mereka pesan. Malam itu, tersaji bebek betutu yang dimasak dengan bumbu lengkap, disajikan dengan 3 jenis sambal. Aku batalkan langganan cateringmu untuk minggu ini, kata Nia sambil menyajikan nasi untuk Benny. Kalian berdua bekerja terlalu keras. Kalian butuh makanan rumahan yang benar. Makanan yang dibuat dengan cinta. Benny mengambil gigitan pertama. Matanya terpejam sesaat dalam kenikmatan. Nia, ini luar biasa. Ini lebih enak dari restoran Bali Bintang 5 yang pernah kita datangi, Endah. Benarkah? Nia tersipu. Aku senang kamu suka, Ben. Endah memperhatikan panggilan itu. Bukan lagi, Pak Benny. Dulu Endah pernah cerita kamu suka makanan kaya bumbu, lanjut Nia. Endah mengaduk-aduk nasinya. Dia tidak lapar lagi. Dia mencoba mengingat kapan dia pernah menceritakan itu pada Nia. Tidak pernah. Benny yang selalu memuji masakan fusion sehatnya yang ringan. Malam itu, Benny meminta tambah 2 kali. Endah merasa seperti tamu di pestanya sendiri. Rumahnya terlihat asing, dan suaminya memuji masakan wanita lain dengan antusiasme yang sudah lama tidak ia dengar. Retakan itu akhirnya pecah akhir pekan itu. Endah sudah memendamnya selama berhari-hari. Gorden hijau itu mengganggunya setiap kali dia lewat. Cara Nia mengatur ulang pantry, memindahkan kopi favorit Endah ke rak paling atas yang sulit dijangkau, membuatnya kesal. Dia menemukan Nia sedang di dapur, menata ulang bumbu-bumbu di rak. Nia, kita perlu bicara, kata Endah, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Tentu, Endah. Ada apa? Nia berbalik, tersenyum. Aku menghargai semua bantuanmu. Sungguh. Tapi, kamu tidak bisa terus mengubah rumahku. Senyum Nia sedikit memudar. Mengubah? Gorden itu.
Kamu membatalkan catering kami. Kamu mengatur ulang dapurku. Ini rumahku dan Benny. Kamu seharusnya bertanya dulu. Ekspresi Nia langsung berubah. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya mulai bergetar. Aku hanya ingin membantu. Ini bukan bantuan kalau kamu membuatku merasa tidak nyaman, kata Endah, suaranya sedikit meninggi karena frustrasi. Itu adalah pemicunya. Air mata Nia tumpah. Bukan tangisan diam, tapi isakan yang memilukan hati. Aku tahu aku beban, serunya, suaranya pecah. Aku melihatmu lelah. Aku melihat Benny bosan dengan makanan catering hambar itu. Aku hanya ingin membalas budimu, Endah. Aku salah. Aku selalu salah. Nia, bukan begitu maksudku? Tidak, kamu benar. Nia melempar lap dapur ke meja. Aku hanya parasit di sini. Dia berlari melewati Endah, menuju paviliun tamu. Nia, tunggu. Endah mengejarnya. Nia sudah menarik ransel tuanya dari bawah tempat tidur dan mulai memasukkan sedikit pakaian yang dia miliki. Aku akan pergi. Aku akan pergi sekarang juga. Aku tidak akan merepotkanmu lagi. Maafkan aku. Rasa bersalah menghantam Endah seperti kereta barang. Bayangan Nia yang rapuh di stasiun kembali dengan jelas. Dia merasa menjadi orang paling jahat di dunia. Tidak. Nia, jangan. Endah memegang lengan Nia. Maafkan aku. Aku yang salah. Aku hanya stres karena pekerjaan. Kumohon, jangan pergi. Letakkan tasmu. Aku suka gordennya. Sungguh. Aku hanya perlu waktu untuk terbiasa. Nia menatap Endah. Air mata masih mengalir di pipinya. Kamu yakin? Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Aku yakin, kata Endah, memeluk sahabatnya yang gemetar itu. Maafkan aku. Jangan pergi. Di ruang kerjanya, Benny sedang tidak bekerja. Dia sedang menatap layar laptopnya, menonton siaran langsung dari speaker pintar berkamera yang dia letakkan di sudut dapur. Dia menyaksikan seluruh adegan itu. Dia melihat Endah pergi meninggalkan dapur dengan bahu terkulai, merasa bersalah. Lalu dia melihat Nia, yang kini sendirian. Tangisnya berhenti. Seketika. Seperti mematikan keran. Ekspresinya yang sedih berubah menjadi dingin dan datar. Dia mengusap sisa air matanya dengan punggung tangan, lalu berjalan santai ke kulkas dan menuang segelas air dingin. Dia meminumnya dengan tenang. Sambil membelakangi kamera, bahunya sedikit bergetar. Benny menyadari Nia sedang tertawa dalam hati. Benny menutup laptopnya. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Ini bukan sekadar manipulasi. Ini adalah pertunjukan yang sudah dilatih. Setelah insiden gaslighting itu, Endah memberi Nia lebih banyak kebebasan. Dia merasa berhutang maaf. Nia memanfaatkan itu dengan sempurna. Tiba saatnya untuk presentasi progres besar proyek Nusantara Majestic di depan Pak Gunawan dan seluruh tim manajemennya. Ini adalah rapat penentuan. Endah berdiri di depan ruang rapat, laptopnya terhubung ke proyektor. Nia duduk di sebelahnya, membantu, mengoperasikan slide. Baik, terima kasih atas kehadirannya, mulai Endah. Ini adalah denah final untuk area ballroom yang telah kami revisi berdasarkan masukan Bapak minggu lalu. Dia mengklik mouse. Di layar besar, muncul denah ballroom. Pak Gunawan, yang sedang menyesap kopinya, langsung mengerutkan kening. Endah? Tunggu sebentar. Ya, Pak. Ini denah yang lama. Bukankah kita sudah setuju memindahkan servis pantry ke sisi utara dan mengubah jalur evakuasi? Ini draft yang sama dengan yang saya tolak 2 minggu lalu. Jantung Endah serasa berhenti berdetak. Apa? Tidak mungkin. Dia panik, membuka folder di laptopnya di depan semua orang. Saya yakin saya sudah merevisinya. Filenya. Dia mengklik folder, revisi final. Isinya kosong. Saya tidak mengerti. Tadi malam filenya ada di sini. Keringat dingin mulai mengucur di tengkuknya. Timnya menatapnya dengan cemas. Dia terlihat sangat tidak kompeten. Tenang, Endah. Tiba-tiba suara Nia terdengar tenang dan penuh percaya diri. Nia menepuk tangan Endah dengan lembut.
Dia lalu berdiri dan menoleh ke klien. Maafkan ketidaknyamanan ini, Pak Gunawan, bapak-bapak sekalian. Mbak Endah bekerja sangat keras sampai larut malam. Sepertinya ada file yang korup atau salah simpan. Dia mengeluarkan sebuah flash drive dari sakunya. Flash drive berwarna perak mengilap. Tapi, lanjutnya, saya melihat ada beberapa masalah flow di revisi terakhir Mbak Endah. Tadi malam saya mengambil inisiatif untuk membuat draft alternatif, hanya sebagai bahan pertimbangan. Saya harap tidak lancang. Dia mencolokkan flash drive-nya. Tolong izinkan saya menunjukkannya. Sebelum Endah bisa protes, Nia sudah membuka model 3D di layar. Ruangan rapat itu hening. Desain yang ditampilkan Nia brilian. Itu bukan sekadar revisi. Itu adalah konsep baru. Dia memecahkan masalah flow dengan menciptakan area pre-function yang elegan, memindahkan pantry ke lokasi yang cerdas, dan menggunakan sistem plafon lipat yang inovatif. Itu adalah desain yang lebih baik. Jauh lebih baik. Pak Gunawan ternganga. Anak muda ini. Dia berdiri. Ini luar biasa. Ini jenius. Jauh lebih baik dari desain Endah sebelumnya. Dia menoleh ke Endah, tatapannya dingin. Maaf, Endah. Tapi jelas kepercayaan dirimu sedang goyah. Kita akan pakai desain ini. Dia menunjuk Nia. Nia, mulai sekarang, kamu yang ambil alih koordinasi ballroom. Laporkan langsung ke saya. Endah hanya bisa mengangguk, kaku. Wajahnya panas karena malu. Dia merasa seperti seorang amatir di depan timnya sendiri. Nia menatapnya sekilas, matanya menunjukkan ekspresi, maafkan aku hanya membantu. Tapi Endah bisa melihat kilatan kemenangan di dalamnya. Malam itu, Endah hancur. Dia meminum teh kamomil yang dibuatkan Nia, supaya kamu bisa tidur nyenyak, Endah, dan langsung terlelap di kamar tidur sebelum jam 9 malam. Pukul 1 dini hari, Benny duduk di ruang kerjanya. Pintu terkunci. Dia tidak bisa tidur. Pertunjukan Nia di ruang rapat tadi terlalu sempurna. Terlalu siap. Dia membuka laptopnya dan mengakses rekaman CCTV tersembunyi. Kamera pertama, jam digital di meja kerja Endah. Dia memundurkan rekaman kedua hari sebelum presentasi, pukul 3.14 pagi. Rekaman inframerah itu buram, tapi jelas. Sosok Nia menyelinap masuk ke ruang kerja Endah. Dia duduk di kursi Endah. Tangannya bergerak cepat di atas keyboard. Benny melihat dengan ngeri saat kursor di layar, yang terekam samar oleh kamera, bergerak. Nia membuka folder, revisi final. Dia mengambil file, Ballroom Final V3 DWG, lalu menyeretnya ke dalam folder sistem tersembunyi. Lalu dia pergi ke folder, arsip lama, menyalin file, Ballroom V1 DWG, dan menempelkannya ke folder, revisi final, mengubah namanya menjadi Ballroom Final V3 DWG. Itu adalah sabotase yang disengaja. Rapi, cepat, dan mematikan. Napas Benny tercekat. Dasar. Dia beralih ke kamera kedua, adaptor pengisi daya USB di ruang tamu. Dia memundurkan rekaman ke malam sebelumnya, saat dia dan Endah pergi makan malam di luar, atas desakan Nia yang memaksa mereka untuk berkencan. Rekaman menunjukkan Nia sendirian di rumah. Dia menyalakan musik klasik dari speaker Sonos. Lalu dia menghilang dari jangkauan kamera, mungkin ke kamar tidur utama. Beberapa menit kemudian, Nia kembali. Benny menumpahkan kopinya. Nia mengenakan gaun pesta sutra merah marun milik Endah. Gaun yang Endah pakai saat memenangkan penghargaan arsitek muda nasional 3 tahun lalu. Gaun yang sangat berharga bagi Endah. Nia berdiri di depan cermin besar di ruang tamu. Dia memutar tubuhnya perlahan, mengagumi bayangannya. Tangannya mengelus kain sutra itu dengan sensual. Rekaman suara menangkap bisikannya. Seharusnya aku yang berdiri di panggung itu, bisik Nia ke bayangannya. Seharusnya aku yang menang. Dia mengambil sebuah vas bunga kecil, mengangkatnya seolah-olah itu adalah piala, dan meniru pose Endah di foto majalah. Terima kasih atas penghargaannya. Lalu senyumnya memudar, berubah menjadi seringai dingin. Dasar wanita bodoh yang tidak tahu berterima kasih. Kamu mengambil semuanya dariku, Endah. Semua yang seharusnya jadi milikku.
Dia berhenti. Matanya tiba-tiba menyipit. Dia melihat ke sekeliling ruangan, seolah merasakan ada yang mengawasinya. Jantung Benny serasa copot. Mata Nia terpaku pada satu titik di dinding, tepat di tempat adaptor pengisi daya itu terpasang. Dia diam selama 5 detik yang terasa seperti 1 jam. Perlahan, Nia berjalan mendekati kamera. Wajahnya memenuhi layar. Dia mencondongkan tubuh, menatap lurus ke lensa kecil yang tersembunyi. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum. Senyum yang dingin, penuh perhitungan, dan menusuk. Lalu, dengan gerakan pelan dan disengaja, dia mengulurkan tangannya dan mencabut adaptor pengisi daya itu dari stop kontak. Layar menjadi hitam. Benny terlonjak dari kursinya. Dia tahu. Dia tahu dia sedang diawasi. Dia telah meremehkan Nia. Ini bukan lagi soal hutang budi atau iri hati. Ini adalah perang. Dan musuhnya baru saja memberitahunya bahwa dia selangkah lebih maju. Pagi setelah Benny menemukan adaptor kamera dicabut, suasana di rumah itu terasa dingin dan tegang. Benny memasang kembali adaptor itu di stop kontak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu kepada Endah. Dia tahu itu percuma. Endah sedang rapuh. Setelah dipermalukan di depan Pak Gunawan, kepercayaan dirinya hancur. Dia menghabiskan pagi itu di ruang kerjanya, hanya menatap layar kosong, meragukan setiap garis yang dia buat. Nia, di sisi lain, masuk ke mode penyelamat. Endah, kamu pucat sekali, kata Nia lembut, meletakkan secangkir teh di meja Endah. Kamu tidak bisa terus begini. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, Nia, bisik Endah. Aku membuat kesalahan bodoh. Aku mengacaukan presentasi. Pak Gunawan sekarang lebih mempercayaimu daripada aku. SSH, Nia membelai bahu Endah. Kamu tidak kacau. Kamu hanya burnout. Kelelahan. Itu wajar. Proyek ini terlalu besar untuk satu orang. Nia sekarang telah mengambil alih sebagian besar komunikasi klien. Di kantor, rumor sudah menyebar. Para staf junior mulai bertanya pada Nia, bukan pada Endah. Nia menanganinya dengan sempurna. Mbak Endah sedang butuh istirahat. Biar saya yang tangani. Dia terlihat loyal, padahal dialah yang menciptakan narasi. Endah tidak stabil, itu. Endah, kata Nia sore itu, nadanya serius. Aku sudah bicarakan ini dengan Benny. Endah mengangkat kepalanya. Bicara apa? Kamu harus pergi. Berlibur. Setidaknya 5 hari. Pergilah ke Bali, ke Ubud. Lakukan yoga, meditasi, lupakan semua pekerjaan. Lupakan proyek ini. Aku tidak bisa, bantah Endah. Bagaimana denganku? Nia tersenyum meyakinkan. Aku akan menghandle semuanya. Aku akan pastikan tidak ada masalah. Saat kamu kembali, pikiranmu akan jernih, dan kita bisa selesaikan ini bersama. Endah ragu. Meninggalkan proyek terbesarnya di tangan seseorang yang baru 2 minggu bekerja bersamanya? Saat itulah Benny masuk. Nia benar, Endah. Endah terkejut. Ben? Kamu juga? Benny menghampirinya, wajahnya serius. Kamu butuh ini. Kamu memforsir dirimu sampai hancur. Lihat dirimu. Dia memegang tangan Endah. Percayalah padaku. Pergilah. Pulihkan dirimu. Merasa dikepung oleh 2 orang yang paling dia percayai, Endah akhirnya luluh. Dia merasa bersalah karena pergi, tetapi juga lega. Baiklah, katanya pelan. 5 hari. Hanya 5 hari. Bagus, seru Nia, wajahnya berseri-seri. Aku akan pesankan tiket dan resort spa terbaik untukmu sekarang juga. Saat Benny mengantar Endah ke bandara keesokan harinya, suasananya aneh. Ben, kamu yakin ini ide bagus? Tanya Endah untuk terakhir kalinya. Benny menghentikan mobil di lobi keberangkatan. Dia menatap istrinya dalam-dalam. Endah, dengarkan aku baik-baik. Dia menggenggam kedua tangan Endah. Saat kamu di sana, nikmati waktumu. Tapi jangan hubungi kantor. Jangan hubungi Nia. Hanya hubungi aku. Mengerti? Kenapa? Dan, apapun yang kamu dengar dari siapapun, lanjut Benny,
matanya mengunci mata Endah, jangan pulang sebelum aku memintanya. Apapun yang terjadi. Janji? Rasa dingin menjalar di punggung Endah. Ini bukan lagi permintaan. Ini adalah perintah yang disamarkan. Dia terlalu lelah untuk berdebat. Aku janji. Ada apa sebenarnya, Ben? Nikmati liburanmu, kata Benny, mencium keningnya. Saat kamu kembali, semuanya akan lebih jelas. Percayalah padaku. Endah mengangguk dan keluar dari mobil. Saat dia berjalan masuk ke terminal, dia merasa seperti sedang diasingkan, bukan dikirim berlibur. Endah pergi. Rumah besar itu tiba-tiba terasa sangat sepi. Dan sangat intim. Nia tahu Benny telah mengantar Endah. Ketika Benny pulang malam itu, dia mendapati suasana rumah telah berubah. Lampu-lampu diredupkan. Musik jazz sensual mengalun pelan dari speaker Sonos. Dan aroma masakan yang kaya, bukan masakan rumahan, tapi sesuatu yang mewah, tercium dari dapur. Benny berhenti sejenak. Dia tahu pertunjukan akan dimulai. Dia melonggarkan dasinya. Dia tahu kamera adaptor di ruang tamu sudah mati. Nia pasti merasa aman di sana. Tapi Nia tidak tahu tentang kamera di jam digital di ruang kerja Endah, yang lensanya memiliki sudut pandang lebar, mengarah langsung ke pintu dan sebagian ruang tamu. Dan dia jelas melupakan speaker pintar di dapur yang dia pikir rusak. Kamu sudah pulang? Suara Nia terdengar dari dapur. Benny masuk. Nia tidak lagi mengenakan pakaian asisten, yang sederhana. Dia mengenakan gaun satin hitam milik Endah, gaun yang biasa Endah pakai untuk jamuan makan malam penting. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan lehernya. Aku pikir kita pantas merayakan sedikit, kata Nia, suaranya sedikit serak. Dia menuangkan 2 gelas anggur merah. Merayakan ketenangan. Merayakan apa? Tanya Benny, bersandar di meja konter, menjaga jarak. Dia menerima gelas anggur itu. Ketenangan, ulang Nia. Dia mendekat selangkah. Dan kejujuran. Kamu pasti lelah, Ben. Lelah kerja? Jawab Benny netral. Bukan, bisik Nia. Lelah mengurusnya. Lelah mengurus Endah. Benny menatapnya tanpa ekspresi. Dia wanita yang baik, lanjut Nia, matanya menelusuri wajah Benny. Tapi dia rapuh. Dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Dia tidak pernah benar-benar melihatmu. Kamera di speaker dapur merekam profil mereka dengan jelas. Dia terlalu sibuk dengan bayangannya sendiri, kata Nia lagi, sampai dia tidak sadar pria luar biasa yang berdiri di sebelahnya. Benny hanya diam, menyesap anggurnya. Keheningannya membuat Nia semakin berani. Dia salah mengartikan sikap diam Benny sebagai persetujuan. Dia meletakkan gelasnya dan melangkah lebih dekat, kini tepat di depan Benny. Dia meletakkan tangannya di dada Benny. Kamu pria yang kuat, Ben. Kamu butuh wanita yang kuat di sisimu. Seseorang yang bisa mengimbangi kamu. Bukan seseorang yang harus kamu selamatkan terus-menerus. Rekaman CCTV itu menangkap setiap detailnya, tangan Nia yang merayap dari dada Benny ke bahunya. Aku bisa menjadi wanita itu untukmu, bisiknya. Benny tidak bergerak. Dia hanya menatap Nia. Apa yang sedang kamu lakukan, Nia? Melakukan apa yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama, kata Nia. Dia berjinjit, mendekatkan wajahnya. Saat itulah Benny bergerak. Dia tidak mendorongnya. Dia hanya memegang kedua pergelangan tangan Nia dengan lembut namun tegas, menghentikan gerakan wanita itu. Aku rasa kamu salah paham, kata Benny, suaranya tenang namun sedingin es. Wajah Nia membeku. Ini bukan penolakan marah yang dia harapkan, yang bisa dia lawan dengan drama. Ini adalah penolakan dingin yang penuh kendali. Aku lelah, kata Benny, melepaskan tangan Nia. Aku mau tidur. Dia berbalik dan berjalan keluar dari dapur, menuju ruang kerjanya sendiri, bukan kamar tidur utama. Dia mengunci pintu ruang kerjanya dari dalam. Kamera di dapur merekam reaksi Nia. Dia berdiri membeku selama beberapa detik. Lalu, ekspresi rayuannya runtuh, digantikan oleh kemarahan yang membara. Dia mengambil gelas anggur Benny dan membantingnya ke lantai. Sombong, desisnya. Tidak apa-apa. Kamu akan bertekuk lutut. Setelah aku mengambil alih perusahaannya,
kamu tidak akan punya pilihan lain selain memilihku. Dia tidak tahu setiap kata dan tindakannya baru saja terekam sempurna. Di dalam ruang kerjanya yang terkunci, Benny tidak tidur. Adrenalin membanjirinya. Dia duduk di depan komputernya. Rekaman barusan adalah bukti pengkhianatan di rumah. Sekarang dia butuh motif. Dia butuh tahu mengapa. Kenapa Nia melakukan semua ini? Apa dendamnya? Hutang budi, gumam Benny. Semuanya berawal dari cerita Endah tentang uang kuliah itu. Sebagai seorang software arsitek, Benny hidup dari data dan logika. Dia mulai menggali. Dia tidak hanya mencari di Google. Dia membayar layanan investigasi latar belakang profesional, memberinya nama lengkap Nia dan alma mater universitas mereka. Sambil menunggu laporan, dia melakukan penggalian sendiri. Dia masih memiliki akses ke beberapa arsip digital universitas dari proyek alumni yang pernah dia kerjakan. Dia masuk. Dia mencari nama Endah Setiawati. Dia menemukan status akademisnya. Pernah menunggak pembayaran, semester 6. Status beasiswa, dibatalkan. Beasiswa? Endah tidak pernah menyebut beasiswa. Dia mencari lebih dalam. Program, beasiswa Yayasan Cipta Mandiri. Beasiswa penuh, 4 tahun, termasuk biaya hidup bulanan. Jauh lebih besar dari sekadar uang semester. Dia membuka daftar finalis untuk tahun angkatan mereka. Jantungnya berdebar. Peringkat 1, Endah Setiawati, NIM 133060008, peringkat 2, Nia Sari, NIM 133060024. Keringat dingin mulai mengalir di punggung Benny. Dia mencari riwayat pencairan dana beasiswa itu. Dana untuk Endah Setiawati dibatalkan karena gagal melakukan konfirmasi ulang sebelum tenggat waktu. Dana tersebut kemudian dialihkan ke peringkat kedua, Nia Sari. Pukul 3 pagi, laporan dari penyelidik swasta masuk ke email terenkripsinya. Laporan itu berisi riwayat perbankan lama. Benny melihatnya, dan napasnya tercekat. 1. Transfer masuk ke rekening Bank Nia Sari dari Yayasan Cipta Mandiri senilai 80 juta rupiah, dana beasiswa 2 tahun yang dirapel. 2. 3 hari kemudian, transfer keluar dari rekening Nia Sari ke rekening Endah Setiawati senilai 20 juta rupiah. 3. Penyelidik menemukan jejak digital, sebuah email dari portal beasiswa ke alamat email Universitas Endah, yang dibaca dan dihapus dari terminal komputer perpustakaan umum dekat indekos lama mereka. Semuanya menjadi jelas. Nia tidak pernah membantunya. Nia telah menyabotase Endah. Nia mencuri beasiswa yang seharusnya menjadi hak Endah. Dia mengambil 80 juta, lalu memberikan Endah 20 juta dari uang curian itu, membuatnya tampak seperti pahlawan yang mengorbankan semua tabungannya. Endah tidak berhutang budi. Endah adalah korban pertama Nia. Dia tidak pernah jadi sahabatmu, gumam Benny pada layar komputer. Dia selalu jadi musuhmu. Dendam Nia bukan karena Endah sukses sekarang. Dendamnya adalah karena Endah seharusnya hancur sejak dulu, tapi ternyata Endah berhasil selamat dan sukses meski telah dia sabotase. Dan kini, Nia kembali untuk menyelesaikan apa yang gagal dia lakukan 10 tahun lalu. Benny sekarang memiliki segalanya, bukti sabotase di rumah, bukti percobaan pengkhianatan, rayuan, dan motif kejahatan, pencurian beasiswa. Dia berubah dari mode bertahan ke mode menyerang. Pukul 4 pagi. Telepon pertama adalah kepada Tio, kepala IT di kantor Endah Haurekan. Tio berhutang budi pada Benny karena Benny pernah membantunya memulihkan server data pribadi Tio yang crash setahun lalu. Tio, ini Benny. Aku butuh bantuan besar. Code Red. Aku tidak bisa bicara banyak, tapi Endah dalam bahaya. Ada ancaman internal di kantormu. Suara Tio langsung serius. Apa yang Bapak butuhkan? Aku curiga seseorang, Nia Sari, mengakses komputer Endah tanpa izin dan memanipulasi file. Aku butuh kamu memasang keylogger dan screen recorder di PC utama Endah di ruangannya. Diam-diam. Sekarang juga. Sebelum kantor buka. Dan berikan aku akses remote admin penuh ke backup server harian. Pak, itu? Ini untuk melindungi Endah dan perusahaan, Tio. Aku punya bukti dia sudah menyabotase satu proyek.
Aku butuh bukti untuk menghentikannya. Ada jeda singkat. Saya di jalan, kata Tio. Telepon kedua. Pukul 6 pagi. Ke pengacara perusahaan mereka. Benny membangunkannya. Pak Johan, maaf mengganggu pagi-pagi. Saya Benny. Saya perlu konsultasi darurat hari ini. Hipotetis. Tentang penipuan korporat, sabotase data internal, pencurian kekayaan intelektual, dan pemalsuan data pribadi untuk keuntungan finansial yang terjadi 10 tahun lalu. Pengacara itu langsung terbangun. Saya akan kosongkan jadwal saya jam 9. Telepon ketiga. Pukul 6.30 pagi. Kepada Endah di Bali. Ben? Ada apa? Suara Endah mengantuk. Endah, dengarkan aku. Jangan panik. Jangan pulang. Aku menemukan sesuatu. Sesuatu yang sangat besar dan sangat buruk tentang Nia. Aku sedang menanganinya. Apa maksudmu? Apa yang dia lakukan? Dia tidak pernah jadi sahabatmu. Dia mencuri beasiswamu dulu. Uang yang dia berikan padamu adalah uangmu sendiri. Dia menyabotase kamu. Hening di seberang telepon. Benny bisa mendengar napas Endah yang tercekat. Aku tidak mengerti. Kamu tidak perlu mengerti sekarang. Kamu hanya perlu percaya padaku. Tetap di sana. Aku akan selesaikan ini. Aku akan kumpulkan semua bukti. Kita akan menjebaknya. Rasa lelah di suara Endah digantikan oleh getar amarah yang dingin. Lakukan, Ben. Hancurkan dia. Benny menghabiskan sisa pagi itu mengunduh dan menyalin semua rekaman CCTV dari jam digital dan speaker dapur ke sebuah hard drive terenkripsi. Kompilasi kejatuhan Nia telah dimulai. Nia menghindari Benny keesokan harinya. Dia berangkat ke kantor Endah rekan pagi-pagi sekali. Dia yakin penolakan Benny tadi malam bersifat sementara. Dia berpikir Benny hanya terlalu setia pada citra istrinya. Dia harus mengubah strategi. Jika dia tidak bisa mendapatkan Benny melalui rayuan, dia akan mendapatkannya melalui kekuasaan. Dia akan mengambil alih perusahaan, dan Benny, seorang pria pragmatis, akan melihat siapa wanita kuat yang sebenarnya. Dia tiba di kantor. Dia merasa seperti pemilik. Staf menyapanya dengan hormat. Dia langsung masuk ke ruangan Endah, ruangan pojok yang megah, dan duduk di kursi kulit mahal milik Endah. Dia menyalakan komputer utama Endah. Seketika, di ruang kerjanya di rumah, Benny menerima notifikasi. Keylogger dan screen recorder yang dipasang Tio kini aktif. Benny mengamati layar komputernya, menyaksikan salinan layar Nia secara real-time. Dia melihat Nia membuka program email Endah. Nia pasti telah mengintip password Endah atau menggunakan password yang sama yang Endah gunakan untuk hal lain. Nia mulai bekerja. Pertama, dia membuka folder desain. Benny menyaksikan dengan ngeri saat Nia menyeret seluruh portofolio, proyek selesai, dan prosep klien, milik Endah, karya seumur hidupnya, ke dalam flash drive perak pribadinya. Itu adalah pencurian kekayaan intelektual murni. Kedua, dia membuka draft email baru. Kepada Pak Gunawan, klien utama, dan 3 nama lain yang Benny kenali sebagai Dewan Direksi Klien. Dari Endah Setiawati, email @endahdanrekan.com, subjek, pengunduran diri dan transisi manajemen proyek Nusantara. Benny menyaksikan kursor itu berkedip saat Nia, dengan jemari yang menari cepat, mulai mengetik surat pengunduran diri palsu atas nama Endah. Dengan berat hati, saya menulis surat ini untuk menginformasikan bahwa saya harus mengundurkan diri dari proyek Nusantara Majestic, efektif segera. Beberapa bulan terakhir telah menjadi tantangan pribadi dan mental yang berat. Saya menyadari bahwa saya tidak lagi mampu memberikan fokus 100% yang layak didapatkan oleh proyek sebesar ini. Kelelahan mental, burnout, telah memengaruhi kinerja saya. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas proyek, saya dengan sepenuh hati merekomendasikan pengganti saya, Nia Sari. Dalam waktu singkat, Nia telah membuktikan dirinya sebagai tulang punggung tim, memiliki visi yang lebih tajam, dan dedikasi penuh. Dia adalah satu-satunya orang yang saya percaya untuk melanjutkan. Nia tersenyum puas. Dia tidak menekan, kirim. Dia menyimpannya di folder draft. Kemudian, dia membuka kalender Endah.
Dia menjadwalkan rapat Dewan Darurat Peninjauan Proyek untuk lusa pagi. Agendanya membahas masa depan kepemimpinan proyek Nusantara. Rencananya jelas, dia akan mengirim email pengunduran diri palsu itu 10 menit sebelum rapat dimulai, membuat Endah, yang dia kira sedang bermeditasi tanpa sinyal di Ubud, tidak mungkin membantahnya. Dia akan masuk ke rapat itu sebagai pengganti yang ditunjuk oleh Endah sendiri. Pengambil alihan yang sempurna. Nia bersandar di kursi Endah, memutar-mutar kursi itu, menatap keluar jendela ke arah kota. Dia tidak tahu bahwa setiap ketukan tombol, setiap gerakan mouse, telah direkam. Benny menyimpan rekaman layar itu. Kena kau. Dia mengambil ponselnya dan menelepon Endah di Bali. Endah. Saatnya pulang. Pesan tiket pesawat pertama untuk besok malam. Tapi jangan pulang ke rumah. Langsung check-in di Hotel Majestic, tepat di seberang kantormu. Aku akan menemuimu di sana. Besok malam? Tapi rapatnya. Rapatnya lusa pagi, kata Benny. Kita akan menghadirinya. Bawa setelan terbaikmu. Kita akan memberikan presentasi yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ruang rapat di lantai 40 Menara Nusantara itu hening dan dingin. Di satu sisi meja eboni yang panjang, duduk 3 orang paling berkuasa dalam proyek tersebut. Pak Gunawan, sang klien utama, Pak Wijaya, CEO dari grup induk, dan Ibu Sartika, direktur keuangan yang terkenal tajam. Di ujung meja, Nia berdiri. Dia tidak lagi terlihat seperti asisten yang rapuh. Dia mengenakan blus sutra berwarna burgundi yang tegas, rambutnya terpotong bob yang presisi. Dia adalah gambaran sempurna dari kompetensi dan kontrol. Bapak, Ibu, Nia memulai, suaranya jernih dan penuh empati. Saya tahu rapat ini mendadak. Seperti yang telah Bapak dan Ibu baca di email yang dikirimkan Mbak Endah pagi ini, beliau sedang mengalami masa-masa sulit. Ibu Sartika menghela napas, menatap tabletnya. Sangat disayangkan. Burnout adalah masalah serius. Saya turut prihatin. Pak Wijaya, pria yang tidak suka basa-basi, mengetukkan pena di meja. Waktu kita tidak banyak. Proyek ini bernilai triliunan. Kita tidak bisa menunggunya pulih dari kelelahan mental. Jadi, Mbak Endah secara resmi merekomendasikan Anda, Mbak Nia, untuk mengambil alih penuh. Nia memasang ekspresi paling rendah hatinya. Benar, Pak. Saya sendiri sangat terkejut dengan kepercayaannya. Tapi seperti yang tertulis di emailnya, Mbak Endah merasa sudah tidak mampu melanjutkan. Dia yang meminta saya. Dia bahkan tidak ada di sini untuk mengatakannya sendiri, gerutu Pak Gunawan. Tidak profesional. Justru karena itu, sela Nia dengan cepat, dia meminta saya mengambil alih agar proyek ini tidak terganggu. Jika diizinkan, saya sudah menyiapkan revisi komprehensif untuk area ballroom dan lobi utama, berdasarkan draft yang, dia berhenti sejenak, yang saya kembangkan. Nia menyambungkan flash drive perak miliknya. Layar proyektor menyala, menampilkan visualisasi 3D yang memukau. Itu adalah desain Endah, tetapi dengan sentuhan-sentuhan yang Nia curi dari ide-ide alternatif Endah, digabungkan menjadi satu presentasi yang sangat meyakinkan. Dia fasih, menjawab setiap pertanyaan teknis tentang zoning, material, dan anggaran dengan detail yang sempurna. Pak Wijaya dan Pak Gunawan saling pandang, mengangguk setuju. Mereka terkesan. Luar biasa, Mbak Nia, kata Pak Wijaya. Anda bekerja cepat. Jelas Anda lebih memahami proyek ini daripada yang kami kira. Baiklah, kata Ibu Sartika, menutup laptopnya. Tampaknya kita sepakat. Dengan pengunduran diri Mbak Endah dan rekomendasi darinya, kami secara resmi. Toh. Suara ketukan di pintu kaca ruang rapat itu memotong kalimatnya. Ketukannya pelan, namun tegas. Sekretaris Pak Wijaya membuka pintu sedikit, wajahnya pucat dan bingung. Maaf, Pak, ada yang memaksa ingin bertemu. Saya sedang rapat penting, bentak Pak Wijaya. Tapi, Pak, ini Mbak Endah. Pintu didorong terbuka lebih lebar. Endah melangkah masuk. Ruangan itu seakan kehilangan oksigen. Nia membeku di tempatnya, senyum kompeten di wajahnya luntur seperti riasan yang terhapus.
Ini bukan Endah yang dia kirim ke Bali. Bukan wanita rapuh yang kelelahan dan bingung. Endah yang berdiri di ambang pintu itu mengenakan power suit putih gadingnya yang paling tajam. Rambutnya disanggul ke belakang dengan ketat, memperlihatkan wajah yang tenang, dingin, dan penuh amarah yang terkendali. Matanya tidak beralih, terkunci lurus pada Nia. Di belakangnya, Benny masuk. Tinggi, diam, dan membawa tas laptop. Dia tampak seperti pengacara yang siap berperang. Dia menutup pintu di belakangnya dengan pelan. Endah? Suara Nia keluar seperti cicitan. Dia mundur selangkah. Kamu seharusnya di Ubud. Kamu burnout. Endah? Pak Wijaya berdiri, bingung. Ada apa ini? Kami baru saja menerima email pengunduran diri Anda. Selamat pagi, Pak Wijaya, Pak Gunawan, Ibu Sartika, sapa Endah, suaranya sejuk dan jernih, membelah keheningan. Maaf atas interupsi dramatis ini. Dia berjalan pelan, mendekati meja utama, matanya tidak pernah meninggalkan Nia. Tentang email itu, lanjut Endah. Itu memang inti masalahnya. Saya di sini untuk memberikan presentasi saya yang sebenarnya. Nia akhirnya menemukan suaranya kembali. Kepanikan membuatnya nekat. Endah, apa yang kamu lakukan? Hentikan. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Kamu sendiri yang bilang padaku kamu tidak sanggup lagi, dia berteriak, mencoba mengendalikan narasi. Bapak, Ibu, tolong. Sahabat saya ini sedang tidak sehat. Sahabat? Endah tertawa pelan. Tawa yang tidak mengandung humor sedikit pun. Kata yang menarik, Nia. Dia menoleh ke dewan. Bapak dan Ibu sekalian. Saya tidak burnout. Saya juga tidak mengundurkan diri. Saya telah disabotase oleh sahabat saya sendiri. Wajah Ibu Sartika dan Pak Gunawan menegang. Itu fitnah, jerit Nia. Bukan, kata Benny, melangkah maju untuk pertama kalinya. Itu fakta. Dan kami membawa buktinya. Benny berjalan ke ujung meja. Dengan gerakan tenang, dia mencabut kabel HDMI dari laptop Nia, mematikan presentasi wanita itu di tengah layar, dan menyambungkannya ke laptopnya sendiri. Nia, presentasimu tadi sangat impresif, kata Benny. Tapi materi kami jauh lebih menarik. Kami menyebutnya, Malam Pemutaran Film. Bab 18, Malam Pemutaran Film, The Twist Reveal. Layar proyektor kembali menyala. Judul besar terpampang, kompilasi bukti, proyek infiltrasi. Nia terhuyung ke belakang, mencengkeram tepi meja. Apa ini? Anda benar soal satu hal, Pak Wijaya, kata Benny, suaranya datar, ditujukan ke dewan. Endah ceroboh. Dia terlalu percaya. Dia lupa pentingnya keamanan siber dan keamanan rumah. Benny menekan tombol play. Video 1, rekaman dari jam digital di ruang kerja Endah. Menampilkan Nia yang menyelinap masuk, mengambil bros perak dari laci Endah, menyelipkannya di celah belakang meja rias, lalu beberapa hari kemudian, menemukannya, setelah Endah panik. Reaksi, Ibu Sartika mengerutkan kening. Itu, aneh. Video 2, rekaman dari speaker pintar di dapur. Adegan di mana Endah mengeluh tentang gorden baru. Lalu adegan Nia menangis histeris, mengancam akan pergi. Benny memperbesar audio. Lalu, adegan setelah Endah pergi dari dapur. Tangisan Nia berhenti seketika. Dia berbalik, wajahnya dingin, dan dia tersenyum tipis penuh kemenangan ke arah kamera tersembunyi. Reaksi, Pak Gunawan tersentak. Ya Tuhan. Video 3, rekaman inframerah dari jam digital, pukul 3.14 pagi. Menampilkan Nia di komputer Endah. Layar merekam dengan jelas saat dia memindahkan file, Ballroom Final V3 DWG, ke folder sampah. Lalu menggantinya dengan file, V1, yang lama. Reaksi, jadi presentasi yang gagal minggu lalu. Pak Gunawan mengepalkan tinjunya. Itu sabotase. Video 4, rekaman dari kamera speaker dapur. Adegan saat Endah sudah berlibur. Nia, mengenakan gaun satin hitam milik Endah, mencoba merayu Benny. Kamu butuh wanita yang kuat, Ben, bukan seseorang yang harus kamu selamatkan.
Lalu adegan setelah Benny menolaknya dan pergi. Nia, dengan kemarahan murni, membanting gelas anggur. Sombong? Lihat saja, aku akan mengambil perusahaannya. Reaksi, ruangan itu hening senyap. Nia bernapas terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Video 5, final. Dan ini, kata Benny, adalah rekaman dari komputer Mbak Endah di kantor, kemarin pagi. Direkam atas izin penuh tim IT Anda, Pak Wijaya, setelah kami melaporkan dugaan pelanggaran data. Layar menunjukkan rekaman layar penuh. Mereka menyaksikan Nia menyalin seluruh portofolio desain Endah, kekayaan intelektual bernilai miliaran, ke flash drive perak yang kini tergeletak di meja di depannya. Membuka email Endah. Mengetik kata per kata email pengunduran diri palsu atas nama Endah. Mengirim email itu 10 menit sebelum rapat dimulai. Rekaman berhenti. Nia gemetar hebat. Itu ilegal. Kamu merekamku. Itu tidak sah. Merekam di properti pribadi saya untuk melindungi keluarga saya dari penyusup? Sah, jawab Benny dingin. Merekam aktivitas di komputer perusahaan untuk mencegah pencurian data korporat, atas izin kepala IT Anda? Sangat sah. Kepala IT Endah Haurekan, Tio, melangkah masuk dari pintu belakang, mengangguk pada Benny. Cukup. Suara Pak Wijaya menggelegar. Dia berdiri, wajahnya merah padam. Ini bukan lagi rapat dewan. Ini adalah TKP. Pencurian data, penipuan korporat, pemalsuan. Endah mengangkat tangannya. Tunggu, Pak. Ada satu hal terakhir. Semua mata tertuju padanya. Dia berjalan perlahan hingga berdiri tepat di depan Nia, yang kini terpojok di antara meja dan dinding. Aku harus tahu, bisik Endah, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Kenapa, Nia? Kenapa semua ini? Aku menyambutmu di rumahku. Aku memberimu pekerjaan. Aku mempercayaimu. Kebencian yang telah dipendam Nia selama 1 dekade akhirnya meledak. Topeng rapuhnya hancur berkeping-keping. Kenapa? Teriak Nia, suaranya melengking. Karena semua ini seharusnya milikku. Kehidupanmu, rumahmu, perusahaan ini, kesuksesan ini. Kamu mencurinya dariku. Aku mencurinya? Endah bingung. Ya, 10 tahun yang lalu. Kamu mengambil beasiswa itu. Kamu mengambil takdirku. Endah terdiam. Lalu dia menoleh ke Benny. Benny mengangguk, dan menekan satu tombol terakhir di laptopnya. Dokumen terakhir muncul di layar. Bukan video. Tapi salinan dokumen dari arsip universitas dan bank. Pengumuman beasiswa Yayasan Cipta Mandiri. Peringkat 1, Endah Setiawati. Peringkat 2, Nia Sari. Catatan digital, email konfirmasi beasiswa untuk Endah Setiawati, dibaca, dan dihapus, dari terminal komputer perpustakaan umum. Beasiswa dinyatakan hangus. Catatan pengalihan, beasiswa dialihkan ke peringkat 2, Nia Sari. Laporan rekening bank, transfer masuk ke rekening Nia Sari senilai 80 juta rupiah. 3 hari kemudian, transfer keluar dari rekening Nia Sari ke Endah Setiawati senilai 20 juta rupiah. Kamu tidak pernah membantuku, bisik Endah, saat kepingan terakhir itu jatuh pada tempatnya. Matanya membelalak ngeri. Ya Tuhan, Nia. Uang yang kamu berikan padaku, itu adalah uangku sendiri. Ruangan itu hening. Ibu Sartika menutup mulutnya, ngeri. Kamu tidak pernah jadi sahabatku, kata Endah, suaranya kini sekeras baja. Kamu adalah parasit. Kamu membangun seluruh hidupmu di atas kebohonganku. Itulah akhir bagi Nia. Melihat bukti tak terbantahkan dari penipuan pertamanya, dia tahu dia sudah selesai. Tidak ada lagi air mata palsu. Tidak ada lagi akting. Yang tersisa hanyalah kemarahan murni seorang antagonis yang kalah. Dia menyapu laptop dan flash drive-nya dari meja hingga jatuh berdebam. Kamu pikir kamu menang? Kamu tidak pantas mendapatkan apapun, Endah. Tidak dulu, tidak sekarang. Satpam, teriak Pak Wijaya. 2 petugas keamanan bergegas masuk. Mereka mencengkeram lengan Nia. Panggil polisi, kata Pak Wijaya kepada asistennya. Saya ingin wanita ini dituntut atas pencurian kekayaan intelektual dan penipuan.
Nia diseret keluar, berteriak dan meronta. Saat dia melewati ambang pintu, matanya bertemu dengan mata Endah untuk terakhir kalinya. Endah tidak membalas dengan kebencian. Dia hanya menatap dengan rasa lega yang dingin. Pintu tertutup. Nia hilang. Keheningan yang canggung menyelimuti ruang rapat. Pak Gunawan adalah yang pertama bergerak. Dia menghampiri Endah, wajahnya penuh penyesalan. Mbak Endah, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya minta maaf atas nama kami semua. Kami hampir saja. Tidak apa-apa, Pak, kata Endah, suaranya masih sedikit gemetar, tapi dia berdiri tegak. Dia sangat meyakinkan. Proyek ini milik Anda, kata Pak Wijaya tegas. Sepenuhnya. Ambil waktu istirahat yang Anda butuhkan. Kami akan menunggu. Endah menggeleng. Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak butuh istirahat. Saya hanya butuh kembali bekerja. Di kantor saya sendiri. 2 hari kemudian, Endah dan Benny berdiri di ruang tamu mereka. Rumah itu terasa sunyi, tapi sunyi yang damai. Gorden velvet hijau zamrud yang berat itu telah diturunkan, terlipat rapi di sudut ruangan, siap untuk disumbangkan. Bantal-bantal sutra bermotif oriental telah dimasukkan ke dalam kantong sampah. Endah berjalan ke ruang kerjanya. Dia mengambil jam digital di atas mejanya. Dia melihat lensa kamera kecil itu sejenak. Lalu, dengan tenang, dia mencabut kabelnya. Dia melakukan hal yang sama pada speaker pintar di dapur. Dia memasukkan keduanya ke dalam kotak kardus. Kita tidak perlu ini lagi, kata Benny dari belakangnya. Tidak, setuju Endah. Kita tidak perlu. Dia berjalan ke jendela besar yang kini telanjang tanpa gorden. Cahaya matahari sore membanjiri ruangan, menerangi partikel debu yang berterbangan. Rasanya jujur dan bersih. Benny melingkarkan lengannya di pinggang Endah. Jadi, gorden baru? Kamu mau desain seperti apa? Endah bersandar pada suaminya, memejamkan mata sejenak, merasakan kehangatan matahari. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, bahunya terasa ringan. Dia membuka matanya dan menatap ruang tamunya yang kini terasa lebih luas dan terang. Aku belum tahu, katanya, dan senyum tulus pertamanya merekah. Mungkin aku biarkan terbuka saja seperti ini. Aku suka cahayanya. Ponselnya di atas meja bergetar. Sebuah email baru. Bukan dari klien lama. Itu adalah undangan untuk mengajukan proposal proyek baru. Sebuah museum seni kontemporer. Endah menatap notifikasi itu. Dia tidak merasa lelah. Dia tidak merasa takut. Dia meraih ponselnya, suaranya percaya diri dan jelas. Ben, buatkan aku kopi. Aku punya ide. Gimana akhir ceritanya? Puas banget, kan? Sekarang aku mau tanya, kalau kalian jadi Endah, apa yang bakal kalian lakuin pas tahu suamimu pasang CCTV di rumah? Komen di bawah, dukung Benny, atau marahin Benny. Aku tunggu jawaban kalian.